Ustadz Heri juga kan, kalau saya tadi dengar ada pengalaman di dompet duafa. Iya. Padahal kan gini, kalau tadi kita perhatikan ya, itu antum kan tadi kebanyakan di media ya, media apa namanya cetak ya waktu itu ya. Loh kok tiba-tiba kenapa tercetus membangun BWA gitu seperti itu kan? Apakah karena memang ada semangat juga tadi yang tadinya mengelola tebar hewan kurban di dompet duafa atau memang memang dari dulu nih pengen membuat sebuah lembaga yang bisa bermanfaat untuk umat. Gitu. Kalau cita-cita dari awal membangun organisasi sosial mungkin enggak ya. Tapi kalau dari awal ingin punya bisnis ya. Punya bisnis. Sehingga saya mendefinisikan BWA ini sebagai institusi sosiopreneur. Oh, sosiopreneur. Jadi lembaga yang melakukan pendekatan bisnis untuk kegiatan sosial. Nah itu sosiopreneur itu kurang lebih seperti itu. Ketika seorang jadi pejabat kemudian dia pensiun, dia punya tabungan banyak. Kalau kita tanya kepada mantan pejabat ini, Bapak nanti kalau sudah pensiun mau punya kegiatan apa? Banyak di antara mereka yang saya mau membuat kegiatan sosial. Apa itu? Panti asuhan misalkan, atau pesantren, atau sekolah. Tapi panti asuhan saya, pesantren saya, atau sekolah saya itu gratis, gitu kan? Iya, betul. Nah, terus kalau kita tanya lagi, terus Bapak bagaimana membiayai sekolah, pesantren, atau panti asuhan itu? Saya akan bikin usaha restoran, misalkan. Saya akan bikin usaha travel, misalkan. Nah, sebagian keuntungan restoran saya, sebagian keuntungan bisnis saya itu saya gunakan untuk membiayai pesantren, panti asuhan, atau sekolah saya itu. Sehingga mereka, murid-muridnya bisa bersekolah dengan gratis. Nah, yang seperti ini, menurut pandangan saya, bukan sosiopreneur. Dia adalah berbisnis restoran, berbisnis travel, atau berbisnis yang lainnya gitu. Ketika bisnisnya berjalan dengan baik, ada keuntungan, bisnisnya berjalan, panti asuhannya berjalan. Betul. Tapi yang namanya bisnis usaha bisa untung, bisa rugi. Betul. Begitu restorannya rugi, travelnya rugi, bisnisnya tidak berjalan, panti asuhannya juga tutup. Gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya mereka itu berbisnis restoran atau berbisnis travel yang keuntungannya untuk kegiatan sosial. Nah, sehingga sosiopreneur itu menurut saya itu adalah satu kegiatan di mana kegiatan sosial itulah yang dipublish ke masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk membantu kegiatan sosial itu. Nah, gitu. Nah, itu yang membuat saya kemudian membangun BWA itu dengan pendekatan sosiopreneur tadi gitu loh. Kita bikin proyek air bersih di NTT, misalkan, kita naikkan proyek itu ke website, kita sampaikan kepada masyarakat, masyarakat tertarik membantu berdonasi untuk proyek tersebut, gitu loh. Nah, itu tantangan BWA di situ sebenarnya, membuat proyek-proyek yang menarik perhatian wakif atau donatur. Oh, begitu. Jadi pendekatan saya kepada BWA ini adalah pendekatan sosiopreneur ya. Jadi ada unsur bisnis manajerialnya yang kita terapkan. Gitu. Berarti kalau istilah sosiopreneur ini nampaknya kalau saya pribadi baru dengar ya. Saya nggak tahu apakah sejak dahulu sudah ada istilah ini atau belum. Ya memang kalau terakhir ini baru mulai populer. Baru populer, tapi sudah ada ya sebelumnya ya. Cuman belum ada yang memang fokus di situ ya atau mendalami gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia sebenarnya banyak lembaga yang melakukan sosiopreneur gitu kan. Contohnya seperti Dompet Duafa, kemudian Rumah Zakat, ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya kegiatan mereka sosiopreneur. Ya. Nah, cuma BWA ingin lebih mendalaminya dengan pendekatan proyek. Nah, jadi spesifik tuh. Spesifik proyek ya. Air bersih di desa ini. Al-Quran untuk provinsi ini. Oh gitu. Listrik untuk pulau ini. Nah, itu proyek. Sifatnya proyek.
sebagian lembaga-lembaga yang lain itu pendekatannya program. Oh. Ayo bantu air bersih untuk 100 pesantren. Tapi dia tidak menyebutkan pesantren mana. Itu pendekatan program. Jadi udah kumpulkan uangnya, baru dicari pesantren yang akan dibantu. Oh, begitu. Kalau BWA, ayo bantu air bersih untuk pesantren di Tegal. Untuk pesantren di NTT. Nah, gitu. Jadi spesifik. Jadi orang ketika membantu itu betul-betul untuk proyek itu. Jadi pendekatan proyek kalau di BWA. Berarti proyeknya banyak loh, Ustaz. Kan tadi kan ada 8 program. Nah, masing-masing program ada proyek. Banyak kan. Sampai sekarang ada berapa proyek itu? Kalau nggak salah yang existing itu ada 300 proyek. Oh, Masya Allah. 300 proyek. Masya Allah, 300 proyek, Ustaz. Yang paling banyak proyek di program apa tuh? Kalau dari segi jumlah proyeknya, yang proyek individu yang banyak. Tapi kalau dari sisi mana yang mendapatkan respon paling besar proyek-proyek BWA, yang pertama itu proyek wakaf Al-Quran. Yang kedua proyek wakaf sarana air bersih. Sarana air bersih. Ya, itu dua program yang respon dari wakif cukup besar. Berarti yang dapat banyak respon bagus dari wakif itu proyek wakaf semua ya, berarti ya dua-duanya ya? Dua proyek wakaf. Ya. Sisanya yang banyak proyeknya itu adalah individual tadi ya? Nah, kita punya proyek wakaf pembangkit listrik, tapi masih kecil responnya. Responnya masih kecil ya? Masih sedikit ya? Kalau Al-Quran mungkin karena sudah kebentuk sekarang ya, pola berpikir bahwa Al-Quran itu bagian daripada kegiatan wakaf. Kemudian yang kedua, masyarakat juga ada paham bahwa daerah-daerah terpencil butuh Al-Quran. Kalau air bersih itu saya lihat terbayang oleh para donatur atau wakif itu, ada daerah yang nggak ada sarana airnya gitu kan. Waduh, dia kan kebutuhan dasar nih, gimana? Nah gitu kan. Nah, sehingga responnya cukup baik.